Apa sih makna dibalik keindahan-keindahan syair Rumi? Banyak orang yang telah mengakui keindahan untaian beliau. Namun, apakah sama banyaknya dengan orang yang bisa memahami bagaimana makna dibalik keindahan-keindahan itu? Jika banyak yang merasa kesulitan, hal itu wajar. Karena dikatakan bahwa pada saat Jalaluddin Rumi masih hidup, orang-orang yang hidup di zamannya itu juga merasakan hal yang mirip. Orang yang malas berpikir panjang akan menganggap bahwa syair Rumi itu hanya sebatas retorika yang tidak ada makna-makna tertentu. Namun perlu diketahui juga bahwa syair Rumi itu bukan untuk orang yang malas berpikir. Perlu diketahui bahwa syair Rumi itu tidak muncul dari jiwa yang kosong. Setiap dari syairnya ada maknanya. Namun bagaimana kita mencari maknanya? Dalam teori biographical criticism atau kritik biografi, karya sastra tidak dapat dipisahkan dari orang yang menulisnya. Kritik biografi ini merupakan salah satu cara analisis sastra yang pelajari secara bersamaan antara karya tulis dan juga pengarangnya, meliputi latar belakang kehidupan dari si pengarang. Metode ini didasarkan pada pandangan bahwa pemahaman terhadap latar belakang kehidupan pengarang itu bisa memperkaya penafsiran kita terhadap karangannya. Oleh karenanya, makna dibalik keindahan syair-syair Rumi ini bisa kita gali dengan terlebih dahulu mengetahui siapa itu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi merupakan putra dari Bahauddin Walad dan Mukminah Khotun. Ia lahir di Balkh, Persia pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Ayahnya merupakan tokoh yang terkenal sebagai cendekiawan juga teolog. Sejak usia muda, Rumi itu menguasai berbagai bidang keilmuan, seperti tata bahasa Arab, matematika, Al-Quran, astronomi, filsafat, dan persajakan atau sastra. Setelah sang ayah wafat, Jalaluddin Rumi berguru pada salah satu murid terpintar dari ayahnya, yakni Burhanuddin At-Tirmizi. Kepada Burhanuddin ini, Jalaluddin Rumi mulai mempelajari tentang dunia sufistik atau tasawuf. Selain kepada Burhanuddin, Jalaluddin Rumi juga berguru kepada Syamsuddin At-Tabrizi atau yang terkenal dengan nama Syamsut Tabriz, yakni seorang sufi sekaligus penyair. Oleh karenanya, di sini Jalaluddin Rumi juga mulai aktif dalam menulis syair. Dari latar belakang yang saya jelaskan singkat ini, bisa kita ketahui bahwa Jalaluddin Rumi itu memiliki latar belakang tasawuf yang sangat kuat dan sangat kental, terutama dalam tasawuf falsafi irfani. Kehidupan Jalaluddin Rumi yang tidak lepas dari ajaran sufi tersebut mengindikasikan bahwa syair-syairnya pun juga tidak akan jauh dari tasawuf. Syed Hussein Nasr dalam pengantar buku The Sufi Doctrine of Rumi mengatakan bahwa Rumi adalah seorang ahli metafisika tingkat tinggi dan menggarap hampir semua pertanyaan gnostik dan metafisik, betapapun sering dalam bentuk perumpamaan, narasi, atau bentuk lain dari seperangkat sastra dan simbol puitis. Berbeda dengan tokoh sufi falsafi lain seperti Ibnu Arabi misalnya, yang menjelaskan pengalaman sufistiknya melalui narasi yang sistematis atau eksposisi-eksposisi langsung gitu ya. Jalaluddin Rumi ini mengambil jalan berbeda, yakni menceritakan melalui syair. Syair-syair Rumi ini banyak ditulis di kitabnya yang masyhur, yakni Masnawi. Melalui syair, artinya Rumi ini banyak bermain dengan metafora. Kenapa harus metafora? Karena banyak pengalaman-pengalaman sufistik itu adalah tentang rasa, sedangkan rasa itu tidak bisa dijelaskan secara absolut. Ia hanya bisa dijelaskan melalui metafora. Salah satu buku menarik yang membahas bagaimana syair Jalaluddin Rumi ini bisa menjelaskan pengalaman spiritualnya adalah karya Haidar Bagir ini yang berjudul Dari Allah Menuju Allah, Belajar Tasawuf dari Rumi. Di buku yang mengulas 13 syair Rumi ini juga memuat penjelasan bagaimana Rumi menggunakan metafora, termasuk mengulas bagaimana syair Rumi ini juga bisa berperan sebagai tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, di antara topik yang dibahas ada tentang makna cinta, mengontrol ego,
hakikat sebagai hamba, dan masih banyak lagi tentunya. Dan experience ketika membaca buku ini adalah kita seperti membaca kitab tasawuf namun dengan sajian yang berbeda. Kita tidak hanya menyaksikan keindahan, namun kita juga diajak menjadi bagian dari keindahan itu.